warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Suyanto, Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SLB Negeri 1 Jembrana, Provinsi Bali. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar yang mana terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kedua, yaitu memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yakni modul pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yakni mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas bagaimana mendidik dan mengajar dalam kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai saat ini perlu kita rubah. Sistem pembelajaran tersebut diantaranya yaitu pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Dan yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Pada modul yang kedua, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam hal ini, kodrat keadaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama di mana disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan perubahan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, konsentris. Asas trikon dianggap jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kontinu yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, melatih keberanian berpendapat, olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah rasa. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan.
Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, potensi yang berbeda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara ing Ngansur Sunutolodo ing Madya Mangunkerso Tutwuri Handayani. Yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yakni keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama bagi perkembangan seorang anak. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan, berbagai ilmu pengetahuan, ketertiban dan ilmu budaya, serta budi pekerti. Yang ketiga adalah pendidikan masyarakat. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat selayaknya seperti pendidikan keluarga dan sekolah. Karena pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Demikian aksi nyata pendidikan Merdeka Belajar. Terima kasih, salam Merdeka Belajar.